Masjid Miftahul Jannah yang diketuai oleh Al-Ustadz Haji Hidayat, Al-Ustadz Anwar, dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah malam hari ini di malam yang ke-26, tidak terasa Pak Bu, tinggal 4 hari ya, 4 atau 3 hari ke depan kita akan masuk di bulan Syawal. Insya Allah kita masuk Lebaran. Lebaran apa Idul Fitri? Lah inilah hadirin, sekarang nih kalau kita lihat minggu-minggu ini udah kebiasaan kita, terutama orang Indonesia, ini udah mulai kebiasaan yang berubah. Beda dengan di awal-awal Ramadan. Awal Ramadan masjid penuh, pasar kosong. Tapi sekarang ini mulai berubah. Masjid mulai ditinggalkan. Yang penuh mana? Pasar, mall penuh, terminal penuh, stasiun, bandara. Sampai kemarin jamaah, semalam, bukan kemarin, semalam kita nyari tiket buat ke Singapura. Ada yang minta Ustadz Dayat Eid di Singapura, ya, cari tiket penuh Pak, penuh udah nggak ada. Cari di Terapeloka kagak ada juga. Ada yang high class di bisnis, ada Garuda berapa? 17 juta. 17 ke Singapura Pak, 17 juta, Masya Allah. Cuma sih ongkos dibeliin, enak udah nggak apa-apa, terserah saya bilang. Yang penting ongkos dibeliin, kita ditransfer duit buat belinya. Transfernya berapa? 20 juta. Nah untung 3 juta saya masih. Ya, alhamdulillah. Artinya apa? Inilah fenomena buat orang-orang kita Indonesia mulai berubah sekarang nih udah. Kenapa? Karena memang inilah tradisi yang disebut dengan Lebaran. Ini namanya tradisi. Kalau Lebaran namanya tradisi. Yang Lebaran siapa aja boleh, betul apa enggak? Yang puasa Lebaran boleh, yang enggak puasa boleh Lebaran. Yang enggak sholat taraweh Lebaran boleh, yang sholat taraweh boleh juga. Siapapun yang namanya Lebaran boleh, siapa aja. Jangankan kita yang Muslim, yang kafir juga pada ikut Lebaran. Lebaran enggak mereka? Pulang kampung dapat lagi THR. Saya aja belum dapat dari Miftahul Jannah. Malam takbiran biasanya Ustaz Dayat. Insya Allah katanya Ustaz Dayat malam takbiran. Ded, malam takbiran Ded, THR. Artinya apa jamaah? Ini semua yang namanya Lebaran siapapun boleh ngadain yang namanya Lebaran. Kenapa? Karena beda Lebaran dengan Idul Fitri. Ya, enggak semuanya orang yang bisa Lebaran dengan Idul Fitri, enggak bisa. Ya, yang namanya Idul Fitri artinya apa? Idul Fitri, Id artinya kembali, Fitri artinya suci, bersih. Enggak semua orang yang di bulan Ramadan ketemu bulan Ramadan, mereka ada di bulan Ramadan, belum tentu mereka dapat yang namanya Idul Fitri. Belum tentu, apalagi yang enggak mereka beriman kepada Allah. Yang beriman aja belum tentu dapat Idul Fitri. Lebaran siapapun silakan. Makanya di sini sedikit saya ingin sampaikan ayat surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum. Akhirnya apa? La'allakum tashkurun. Maka dengan ayat ini bisa dibedakan antara Lebaran dengan Idul Fitri. Apa itu? Kata Allah dalam Al-Qur'annya, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan jumlah kamu berpuasa. Terserah mau tanggal sampai 29 hari boleh, mau 30 hari boleh. Kalau Muhammadiyah udah ngumumin, insya Allah tanggal 2 malam Senin mereka udah Lebaran. Kalau kita tergantung dah. Kalau malam Senin baru kita malam ke-30. Kalau kita tinggal nungguin aja pengumuman dari pemerintah dah. Kalau kata pemerintah Lebaran Senin, ya kita Lebaran. Kalau malam hari Selasa Lebaran, ya Senin juga kita Lebaran. Iya, pengennya buru-buru maksudnya. Kan ini hadirin, kayak begini kita tinggal tungguin. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Artinya apa? Bukan bilangannya doang kita sempurnain, ibadahnya pun kita sempurnakan. Puasa selama 29 atau 30 hari, tarawehnya begitu juga 29 atau 30 hari. Jadikan dikatakan mensempurnakan bilangan jumlah kamu di dalam puasa kamu, bukan hanya jumlah bilangannya doang 29 atau 30, tapi ibadahnya pun kita sempurnakan selama 30 atau 29 hari.
Udah kalah Pak puasa. Pak, kalau kita puasa ngapain kalah? Kalau perempuan kita tanya pasti ada yang kalahnya. Kenapa? Datang tamu setiap bulan. Betul. Tapi yang setiap pertanyaan kita nih Pak, taraweh udah kalah belum? Pak, belum. Alhamdulillah. Ini kalau yang udah, hati-hati, walitukmilul iddatanya mana? Yang dikatakan sempurnakan bilangan kamu supaya kita menjadi Idul Fitri, kembali kepada fitrah, ibadah kita nih kepada Allah sempurnakan, barulah sampai kepada Idul Fitri. Jangan kita ambil Idul Fitrinya tapi kita nggak melaksanakan ibadahnya. Maka inilah yang dimaksud dengan perbedaan antara Lebaran dengan Idul Fitri. Makanya kebanyakan kita ini kan sekarang identik. Yang dikatakan Lebaran apa? Pulang kampung. Lebaran pakai baju baru. Sedangkan dikatakan laisal id bithaubin jadidin walakinnal id ya at-taqwa yazid. Lebaran itu bukan yang dikatakan bisaubin jadid dengan pakaian yang baru. Bukan dikatakan Lebaran apa? Idul Fitri itu adalah dengan pulang kampung. Tapi yang dikatakan Idul Fitri adalah dengan takwa yang bertambah. Inilah yang dikatakan iddahnya, kesempurnaan di dalam kita melaksanakan ibadah inilah. Makanya di sini ada dua jamaah makna kalau kita baca di dalam tafsirnya yang dikatakan walitukmilul iddah, sempurnakan jumlah bilangan, bilangannya selama bulan Ramadan kita ibadah. Ada yang mengartikan juga sempurnakan bilangan jumlahnya, apanya? Kita nih puasa, kebiasaan-kebiasaan puasa jangan berhenti dengan sebab datangnya Syawal. Jangan sampai nih berakhirnya Ramadan, berakhir juga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada kita lakukan selama Ramadan. Ramadan biasanya kita setiap hari ngapain? Maghrib kita tungguin, Isya kita tungguin. Nanti jangan sampai di Idul Fitri masjid udah mulai ditinggalkan, sepi udah masjid. Betul. Dan ini kebiasaan kita jamaah. Dan ini tradisi kita umat Islam kayak begitu. Puasa kita ke masjid semua, tapi di Idul Fitri habis kita tinggalkan kebiasaannya. Yang kedua yang dikatakan walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya, sempurnakan semangat di dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan sampai 11 bulan kemudiannya. Yaitu apa? Kita tahan di tangan kita jangan sampai ngambil hak orang lain. Kita tahan mulut kita selama Ramadan, kita sanggup dan bisa menahan untuk tidak membicarakan kejelekan orang. Nanti di luar Ramadan, di bulan Syawal, di 11 bulan kemudiannya, kita tahan juga nih mulut kita jangan sampai kita membicarakan kejelekan dan aib orang lain. Nih kita lihat di bulan Ramadan mata kita biasa membaca Al-Quran. Udah hatam Pak? Waduh, 27 nih, 26 ini udah belum hatam. Hatamin, jangan enggak. Udah, alhamdulillah ada yang udah, ada yang belum, tapi banyakkan yang belum. Biarin kalau belum, berapa? Udah juz 26, alhamdulillah. Ini yang parahnya Pak, udah malam 26 baru juz 2. Kapan hatamnya tuh Quran? Tapi kebiasaan kayak begini jangan kita tinggalin nanti di luar Ramadan. Kebiasaan mata kita membaca Al-Quran, kita hadir di majelis-majelis ilmu kayak begini di bulan Ramadan, nanti kita biasakan juga di luar Ramadan. Bulan Syawal kita lanjutkan kebiasaan kita dengan ibadah-ibadah sebagaimana yang kita biasakan di bulan Ramadan. Inilah makna yang dikatakan walitukmilul iddah, sempurnakan bilangannya, sempurnakan semangat ibadah kita di bulan lainnya selama kita berada di bulan Ramadan. Jangan kebiasaan Ramadan kayak begini kita tinggalin lagi. Sholat Isya alhamdulillah nih masjid masih penuh. Betul. Nanti habis lebaran nggak tahu deh. Yang pulang kampung mentang-mentang punya kampung baru. Iya. Mentang-mentang punya kampung baru lagi pulang kampung udah. Iya Pandeglang. Ini hadirin jamaah, inilah sesuatu yang dikatakan sempurnakan ke suatu ibadah kita di luar bulan Ramadan. Sebagaimana kebiasaan kita biasa sedekah, kita sedekah lagi. Walaupun nanti di luar Ramadan kagak ada istilah berbuka bareng, sahur
barang kagak ada, tapi kebiasaan kita bersedekah. Insya Allah di Masjid Miftahul Jannah di sini ada pengajian malam Sabtu sama Minggu subuh, udah saya yang nanggung semua makanannya, kan begitu. Itu namanya kebiasaan di bulan Ramadan, kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Walitukmilul iddahnya di situ tuh, sempurnakan bilangannya, semangatnya ibadah Ramadan, jangan sampai kendor di luar bulan Ramadan. Sanggup Pak? Sanggup Bu? Insya Allah. Nih harus ditanamkan, barulah kembali yang dikatakan Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya manusia di situ. Kenapa? Karena dikatakan fitrah, manusia itu dikatakan fitrah, suci-sucinya manusia apa? Orang yang dikatakan fitrah suci itu adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat aja saya ceramah. Yang kedua dalam ayat ini walitukmilul iddata. Yang kedua apa? Walitukabbirullah. Bertakbir kita nanti di malam takbiran, kita bertakbir, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lantunkan kalimat-kalimat takbir dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu rasa kegembiraan kita. Kenapa? Karena kita mampu melawan hawa nafsu, kita mampu melawan godaan setan dan iblis selama bulan Ramadan, yang kita diajak buat jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, tapi kita sanggup melawannya selama sebulan Ramadan. Maka di akhir Ramadan nanti di malam takbiran kita bersyukur dengan cara bertakbir, mengucapkan kalimat-kalimat takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rasa syukurnya kayak begitu. Makanya pantas nanti di malam takbiran kita di mana-mana pada takbiran, di masjid bikin takbiran, di musola bikin. Ya Ustadz saya nggak sanggup atau nggak bisa ke masjid, silakan takbir di rumah Bu, sambil masak apa namanya itu, ketupat, boleh nggak? Boleh, silakan takbir di mana aja. Di jalanan pun kita boleh bertakbir. Boleh nggak takbir keliling? Boleh, silakan, tapi jangan mengganggu keadaan umum, jangan mengganggu fasilitas umum, jangan mengganggu kendaraan-kendaraan umum. Itu yang jeleknya kayak begitu. Mau takbiran keliling silakan, sebagai syiar kegembiraan kita setelah melawan hawa nafsu kita, melawan godaan iblis dan setan, kita mampu kita mengucapkan kalimat takbir. Maka di antara kalimat takbir apa jamaah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Apa? Sodako wa'dah wa nasara abdah wa adza jundah. Coba kita artiin sedikit aja biar kita paham nih jamaah, makna takbir itu apa sih? Makna takbir sini katakan adalah Allahu Akbar, ya, sodako wa'dah, ya, apa sebelumnya? Lupa lagi begini nih. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Allahu Akbar, ya, Allahu wahdah, Allah yang maha esa, Allah yang satu, Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya di sini jamaah, kalimat takbir ini kalimat yang paling utama. Maka coba kita lihat sejarah Bung Tomo. Tahu Bung Tomo? Siapa Bung Tomo? Pemuda yang pada saat itu menggerakkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 10 November sampai dijuluki dengan tanggal apa itu? Hari Pahlawan. Kata Bung Tomo pada saat itu berkata, Bung Tomo pernah berkata, kalau seandainya tidak ada kalimat takbir, tidak ada kalimat Allahu Akbar, kalimat apa lagi yang bisa saya ungkap kepada bangsa ini untuk memberikan semangat memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini? Kata Bung Tomo begitu jamaah. Betul. Maka tidak ada kalimat selain kalimat takbir, kalimat Allah yang bisa membangkitkan semangat orang-orang bangsa Indonesia yang terjajah pada saat itu. Nah kalau kita lihat kan jauh. Bangsa Indonesia melawannya apa? Bambu runcing melawan meriam. Kalau meriamnya meriam belina enak. Jangankan saya, Ustadz Anwar juga mau. Walaupun udah tua anak-anak. Kan kalian lihat begitu, karena kalimat takbir ini, makanya di malam takbiran nanti kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kenapa? Karena Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu. Yang kedua, wa nasara abdah.
Allah yang selalu membantu. Dengan kalimat takbir ini jamaah, mohon maaf, kita nggak bakal bisa ibadah, kita nggak bakal bisa sholat raweh, kita nggak bakal bisa puasa, kita nggak bakal bisa qiyamul lail setiap malam di Masjid Miftahul Jannah, kita nggak bakal bisa sedekah kecuali dengan pertolongan Allah. Wa nasara abdah, Allah yang membantu kita, Allah yang memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita mampu untuk menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Bukan karena keinginan kita doang, tapi di sini ada campur tangan kekuasaan Allah, ada campur tangan daripada hidayah Allah sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah bulan Ramadan. Banyak nggak yang kalah bulan Ramadan, yang nggak pada puasa? Banyak jamaah. Apalagi terawihnya, masya Allah. Sedekahnya apa lagi? Banyak yang kalah. Kita alhamdulillah bisa menyelesaikan puasa sebulan, kita bisa menyelesaikan tarawih kita sebulan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Di sini wa nasara abdah, karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertakbir kepada Allah, mengungkapkan apa? Kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Disinilah ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lepas dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirallaha ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah berikan hidayah. Nah, hidayah ini yang saya bilang tadi. Kita bisa sholat tarawih begini karena hidayah dari Allah, Pak. Yang enak ngapain sekarang? Istirahat di rumah. Betul? Iya jamaah, ngapain kita sholat tarawih? Pak, Bu, boleh nggak sholat tarawih di rumah? Boleh apa nggak? Kenapa kita ke masjid? Udah lama sholatnya, pakai ceramah, ya, abis itu pakai ngeluarin duit, nggak dikasih makan kali lagi. Aqua doang cuman, boro-boro buat jamaah saya aja nggak dapet. Aqua doang ya, nggak ada tuh air bening, air putih kayak gitu, nggak juga. Jangankan buat jamaah, buat saya juga nggak. Oh ntar ya, tenang aja teh, itu lain urusan teh di luar. Betul apa enggak jamaah? Ini bukan karena hidayah Allah, nggak bakal bisa kita ibadah, nggak bakal bisa kita laksanakan. Yang namanya hidayah, siapa yang Allah berikan? Ala may yasha, siapa yang Allah kehendaki. Betul. Anaknya Nabi aja nggak dapat hidayah. Siapa? Kan'an. Anaknya Nabi siapa? Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, nggak dapat hidayah dari Allah. Sekalipun bapaknya seorang nabi. Ada bapaknya yang nggak mendapatkan hidayah, anaknya nabi tapi bapaknya nggak dapat hidayah. Siapa? Nabi Ibrahim. Siapa nama bapaknya? Azar. Bahkan dia yang membuat berhala, dia yang membuat patung buat disembah. Anaknya seorang nabi, bapaknya nggak dapat hidayah. Betul. Ada lagi istrinya nabi, ya, suaminya nabi tapi istrinya nggak dapat hidayah. Siapa? Nabi Lut alaihissalam. Itu kan nabi, istrinya Nabi Lut yang gara-gara istrinya itu menjadikan fitnah kepada Nabi Lut bahwa ada dua orang yang ganteng datang ke Nabi Lut. Nggak taunya itu adalah dua malaikat. Siapa? Istrinya Nabi nggak dapat hidayah. Pamannya Nabi ada nggak yang nggak dapat hidayah? Tuh pamannya Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, ponakannya seorang nabi tapi pamannya nggak dapat hidayah. Lah kita Pak, anaknya nabi bukan, saudaranya nabi bukan, keponakannya nabi bukan. Betul? Ada keponakannya nabi? Enggak kita. Kalau habaib, nah baru tuh dia keturunan nabi. Nah kita nggak ada keturunan nabi. Buktinya apa? Hidung kita pada pesek semua. Kalau keturunan nabi hidungnya cakep mancung, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Betul? Kita bukan keturunan nabi, bukan apa-apanya nabi, bukan saudaranya nabi, bukan dari keluarga nabi, tapi dapat hidayah dari Allah. Inilah yang dikatakan Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Makanya kita bersyukur kepada Allah karena kita mendapatkan hidayah. Maka kita bertakbir, kita bersyukur. Di akhirnya ayat mengatakan la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur nih. La in syakartum la azidannakum. Maka bersyukurnya kita pada nanti di malam akhir di bulan Ramadan, kita membaca takbir bukan apa-apa jamaah. Jangan nggak datang jamaah malam takbiran nanti. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita pada nggak datang takbiran.
Sebentar aja nggak apa-apa, datang ke masjid, sholat isya berjamaah, kita takbiran setengah jam aja lah. Pulang habis itu kenapa? Ada keperluan, ada kegiatan, apalah sebagainya, silakan. Ini jangan nggak sama sekali kita datang ke masjid, kita meramaikan masjid kita, Masjid Miftahul Jannah, untuk rasa syukur kepada Allah atas hidayah dan petunjuk yang telah Allah berikan, kemampuan buat kita ibadah. Insya. Siap Pak Bu? Malam takbiran, kita takbiran di sini. Siap? Insya Allah. Jangan enggak Pak, sholat isya berjamaah di Masjid Miftahul Jannah, habis itu setengah jam lah kita takbiran. Pulang silakan, yang mau ada hajat, ada keperluan pulang, yang enggak ada silakan terusin takbiran di sini. Kenapa? Rasa syukur kita belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita ketemu, belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita bisa dapati. Kenapa? Umur kita siapa yang tahu? Betul. Lah ini hadirin jamaah, rasa syukur ini yang wajib kita syukurin kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita yang bersyukur tadi tuh, la azidannakum, Allah tambahkan nikmat kita. Insya Allah nanti tahun besok lebaran kita masih ketemu lagi. Ramadan tahun yang akan datang kita bisa ketemu lagi. Kenapa? Karena kita bersyukur dengan hidayah Allah, dengan kita melaksanakan takbiran di Masjid Miftahul. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya, Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kita kemampuan, sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah Ramadan yang pada akhirnya kita mendapatkan janji Allah dan janji Rasulnya. Mudah-mudahan ya, yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, orang tua kita, keluarga kita, jamaah kita, wabil guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa, yang telah memberikan sumbangannya buat kegiatan Masjid Miftahul Jannah, keluarganya yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.